Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 11, dengan saya Devri Yogaswara. Kali ini kita akan membahas materi pada KD 3.4, dengan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis jaringan pada hewan. Jaringan hewan terdiri dari 1. Jaringan epitel adalah jaringan yang melapisi permukaan luar tubuh atau membatasi permukaan suatu rongga tubuh. 2. Jaringan ikat adalah jaringan yang berfungsi untuk mengikat atau menyokong jaringan lain. 3. Jaringan saraf adalah jaringan yang berfungsi untuk menghantarkan impuls, rangsangan. 4. Jaringan otot merupakan alat gerak aktif terdiri atas sel-sel otot atau serat-serat otot yang tersusun dalam berkas-berkas. Berikut merupakan peta konsep dari jaringan hewan. Epitelium pipi dibedakan menjadi dua macam, yaitu, 1. Epitelium pipi selapis, merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk pipi. Terdapat pada alveolus paru-paru, endotelium, mesotelium, lapisan parietal kapsul Bowman, lengkung Henle, pleura, selaput pembungkus paru-paru, peritonem, selaput perut, perikardium, selaput pembungkus jantung, serta endotelium pada pembuluh darah dan pembuluh limfa. Berfungsi dalam proses difusi, osmosis, filtrasi, dan ekskresi. 2. Epitelium pipi berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk pipi. Terdapat pada kulit, vagina, rongga mulut, esofagus, anus, dan kornea mata. Berfungsi dalam proteksi, perlindungan. Untuk epitelium kubus dibedakan menjadi dua macam, yaitu, 1. Epitelium kubus selapis merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada tubulus contortus proksimal dan tubulus contortus distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, kelenjar tiroid, pankreas, serta lensa mata. Berfungsi dalam proteksi, sekresi, dan absorpsi. 2. Epitelium kubus berlapis merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk kubus. Terdapat pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. Berfungsi untuk proteksi, sekresi, ekskresi, dan absorpsi. Sedangkan epitelium silindris dibedakan menjadi tiga macam, yaitu, 1. Epitelium silindris selapis. Merupakan epitelium yang tersusun dari selapis sel berbentuk silindris. 2. Epitelium silindris berlapis, merupakan epitelium yang terdiri atas lebih dari satu lapis sel berbentuk silindris pada permukaannya. 3. Epitelium silindris berlapis semu bersilia merupakan epitelium yang tersusun dari sel-sel dengan inti sel tidak sejajar sehingga seolah-olah epitelium tersebut terdiri atas banyak lapisan. Epitelium kelenjar tersusun dari sel-sel epitelium khusus untuk sekresi zat yang diperlukan dalam proses fisiologi tubuh. Ada dua macam kelenjar, yaitu 1. Kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang menyalurkan sekretnya ke suatu permukaan tubuh atau sekresi eksternal. Hasil sekresi ini disalurkan ke permukaan tubuh melalui suatu saluran yang bentuknya bermacam-macam, seperti lurus, bergelung, atau bercabang. Sekret yang dikeluarkan berupa cairan jernih yang mengandung enzim atau musin. Contoh pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. 2. Kelenjar endokrin, merupakan kelenjar yang menyalurkan sekretnya langsung ke dalam pembuluh darah atau pembuluh limfa atau sekresi internal. Oleh karena tidak memiliki saluran, maka kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu. Sekret yang dikeluarkan berupa hormon. Contoh kelenjar endokrin adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus. Untuk epitelium transisional tersusun dari sel-sel yang bentuknya dapat berubah-ubah. Bagian basal terdiri atas sel-sel kubus hingga silindris, bagian tengah terdiri atas sel-sel kubus polihedral, dan bagian permukaan dalam, superfasial, terdiri atas sel-sel berbentuk kubus hingga pipih. Terdapat pada organ-organ yang dapat mengalami pergangan, misalnya ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Oleh sebab itu, sel-sel epitelium pada organ-organ tersebut dapat berubah-ubah bentuk sesuai dengan tingkat peregangannya. Kiranya cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe dan healthy.